Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya kembali akan membuat satu video yang membahas tentang sejarah dan budaya. Dan kali ini sesuai dengan judulnya, saya akan berbicara dan membahas dari sudut pandang saya tentang naskah ini, yaitu apakah naskah Lagaligo ini bisa menjadi sumber sejarah atau tidak. Dengan kata lain, bahwa apakah cerita yang ada di dalamnya hanyalah bersifat mitologi, mitos, hanya karangan fiksi, atau cerita yang ada di dalamnya itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi di masa lampau sehingga dapat dijadikan sumber sejarah. Untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya tidak mudah. Saya sendiri selaku salah satu orang yang memiliki rasa cinta terhadap karya sastra tersebut, menyimpan rasa kekaguman, sering memperhatikan dan membaca referensi tentang hasil kajian dari naskah Lagaligo ini, dan itu ada banyak perbedaan yang disampaikan oleh para pakar. Nah, untuk saya pribadi, apalagi saya pribadi sama sekali tidak punya kapasitas untuk menjawab hal tersebut. Namun semoga apa yang saya sampaikan dari sudut pandang saya pribadi bisa membuka wawasan atau cara berpikir baru tentang naskah ini. Jadi yang pertama, yang istimewa dari naskah Lagaligo ini adalah naskah ini sudah mendapat pengakuan dari WHO sebagai salah satu warisan dunia, sebagai karya sastra terpanjang di dunia, mengalahkan karya sastra Mahabharata yang halamannya mencapai 6.000 halaman. Jadi luar biasa ya. Mendengar itu saja, awal mendengar pengakuan dari UNESCO tersebut, lalu kemudian menyebutkan bahwa itu adalah karya paling panjang dengan setebal 6.000. Di situ saya pribadi sudah sangat tertarik untuk mengetahui ada apa sebenarnya di balik 6.000 halaman tersebut. Apakah hanya berbicara karangan semata, fiksi, mitos, ataukah memang itu benar-benar pernah terjadi di zamannya, sehingga kalau pernah terjadi ya itu fix. Mau mendapat pengakuan atau tidak mendapat pengakuan, kalau itu pernah terjadi dan ceritanya benar, ya itu sejarah. Pengakuan itu ya mungkin hanya diperlukan untuk sejenis legitimasi mungkin ya, atau legalitas untuk supaya diakui di dunia akademisi. Namun pada kenyataan di masyarakat umum lepas, bahkan mitologi pun, kalau saya tidak salah ingat, mitologi pun itu dibahas dalam sejarah. Jadi mitologi juga adalah salah satu kurikulum dalam bidang sejarah, karena sampai saat ini belum ada orang yang bisa memastikan bahwa apakah itu pernah terjadi atau hanya cerita yang dikarang semata.
yang sering orang-orang permasalahkan tentang naskah Lagaligo ini adalah kata karya sastra, yang dimana banyak orang yang saya perhatikan terutama pada diskusi sejarah di media sosial yang memang tidak dibahas oleh para ahlinya, sayang sekali. Hanya dari kata karya sastra ini kemudian ada yang ingin mematahkan bahwa oh itu hanya karya sastra, tidak bisa dijadikan rujukan sejarah. Padahal sastra itu tidak mengikat pada isi. Sastra itu adalah gaya penulisan atau gaya bahasa, di mana tidak ada ketentuan bahwa jika itu karya sastra maka isinya tidak benar. Hanya saja salah satu bagian dari sastra itu memang termasuk diantaranya mitologi atau karya fiksi, itu juga bisa ditulis dengan gaya bahasa sastra. Sebagai contoh, bahasa Al-Quran pun ada yang menganggapnya sebagai salah satu bahasa sastra. Padahal tulisan isi Al-Quran ya tidak usah dipertanyakan lagi, sebagai umat muslim itu adalah satu-satunya kitab yang dianggap paling sempurna kebenarannya untuk saat ini, dan sebagian gaya penulisan dalam Al-Quran itu ada yang menyebutnya sebagai gaya bahasa sastra. Jadi sekali lagi bahwa perkataan karya sastra ini itu tidak bisa dijadikan pegangan bahwa karya sastra itu bukan sejarah, tidak bisa jadikan referensi sejarah. Atau kemudian kata epos. Epos itu adalah bagian dari sastra juga, namun berbicara tentang kisah kepahlawanan, yang beberapa diantaranya termasuk Hang Tuah itu adalah termasuk kategori hikayat Hang Tuah, itu termasuk kategori epos, yang sebagian orang juga percaya bahwa tokoh Hang Tuah itu adalah tokoh yang nyata, real, jadi bukan tokoh fiksi. Jadi baik epos ataupun kata sastra itu tidak bisa mematikan bahwa ini tidak bisa disebut sebagai sumber sejarah. Saya sih tidak, persoalan mengatakan ini bisa menjadi rujukan sejarah atau tidak itu bukan kapasitas saya. Namun yang ingin saya bahas adalah apakah kisah di dalam ini pernah benar-benar terjadi atau hanya sebatas cerita fiksi. Nah, ini menarik. Banyak hal yang menurut saya bisa dijadikan bahan pertimbangan. Jadi yang menjadi permasalahan sebenarnya adalah bagaimana para pengkaji naskah ini maaf, menurut saya pribadi itu tidak menempatkan periodenya pada tempatnya dengan benar. Menurut saya, dan saya punya referensi lain, yaitu tentang kajian dari buku Tuhfat Al-Nafis. Saya menggunakan rujukan ini karena menurut saya pribadi rujukan beliau itu kajian beliau tentang Lagaligo itu sudah menempatkan cerita Lagaligo ini pada era yang benar. Kenapa menjadi masalah jika tidak ditempatkan pada era yang benar? Kita tarik saja perumpamaan. Jika era Lagaligo ditarik pada abad ke 9, 11, 7,
maka tentu kisah-kisah yang di dalamnya ini saya pun sepakat jika itu dianggap cerita fiktif atau mitologi. Karena kenapa? Pada abad 7 itu kejadian-kejadian yang dikisahkan di sini itu tidak bisa lagi terjadi seperti halnya bagaimana dikisahkan ada tokoh raksasa di abad ke-7 ke-8 itu tidak ada lagi. Berbeda jika masanya ditempatkan pada tempatnya, yaitu misalnya sebelum Masehi. Sebelum Masehi itu banyak kisah-kisah, bahkan ada rasul yang kaumnya memang adalah bangsa raksasa. Maaf kalau tidak salah, nama kaumnya kaum Ad, dan rasul yang dikirim adalah Nabi Hud. Jadi itu adalah kaum raksasa. Nah, kenapa saya ambil contoh ini? Apakah kemudian saya ingin mengatakan bahwa Lagaligo itu di zaman Nabi Hud? Bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah untuk mematahkan persepsi dari orang-orang yang mengatakan jika apabila ada satu cerita yang dianggapnya cerita yang mengangkat tentang kisah raksasa, maka itu adalah tidak benar. Itu tidak bisa dikatakan begitu saja, karena jika pertanyaannya apa benar dulu pernah ada kaum raksasa, maka saya sebagai muslim akan menjawab benar, dulu pernah ada kaum raksasa, itu berdasarkan referensi dari Al-Quran dan hadis. Nah, jadi hanya itu yang ingin saya pertegas, bahwa kejadian-kejadian aneh di masa lampau itu ada. Yang berikutnya misalnya menghidupkan orang mati dengan izin Allah tentunya. Pertanyaannya, apakah ada yang bisa? Apakah pernah ada? Jawabnya adalah pernah. Ada 2 rasul yang disebut, dan kita tidak tahu, mungkin ada rasul lain yang tidak disebut atau nabi lain. Hanya saja setelah era Rasulullah itu bukan satu, kita sepakat bahwa itu tidak pernah kita temui lagi kejadiannya, yaitu orang yang bisa menghidupkan orang mati, walaupun bukan satu kemustahilan. Jadi sekali lagi maksud saya mengungkap kisah-kisah seperti ini karena saya heran juga berpikir kenapa orang-orang yang mengaku Islam ini sendiri justru membantah cerita-cerita yang ada di dalam Lagaligo itu dengan dalih Islam itu sendiri. Padahal dunia Islam lah yang mengajarkan kita tentang sesuatu yang bagi otak orang kekinian itu mungkin dianggap tidak masuk di akal. Cerita-cerita tidak masuk di akal itu banyak dalam Al-Quran kalau ingin menggunakan akal kekinian. Jadi maksud saya ini jangan disalahartikan. Yang saya maksud bahwa cerita-cerita yang bagi orang-orang lain itu tidak masuk di akal itu sebenarnya pernah terjadi. Jadi masuk di akal atau tidak tergantung orangnya. Nah, saya sebagai orang muslim, selagi kisah itu ditempatkan pada periodisasi yang tepat eranya, maka saya terbuka untuk mempercayai hal tersebut. Misalnya saja membelah lautan. Wah, mana mungkin sekarang ada orang bisa dengan tongkatnya membelah lautan. Jika kita mendengar cerita leluhur kita, dulu nenekmu pernah belah lautan, mungkin kita tidak percaya karena tidak masuk di akal. Tapi setelah membuka Al-Quran, tentu untuk menutup bahwa ada orang yang bisa melakukan itu,
itu bukanlah satu kemustahilan jika Allah berkehendak. Dan ada banyak lagi, ada banyak contoh-contoh kejadian yang ada di dalam naskah Lagaligo itu yang kemudian orang anggap sebagai cerita yang bernuansa mitologi, fiksi, dan tidak bisa dipercaya. Padahal sejatinya cerita itu benar pernah terjadi. Maksud saya benar pernah terjadi, walaupun ini juga tidak bisa dijadikan rujukan bahwa apa yang terjadi di dalam Lagaligo itu pasti pernah. Jadi untuk mengatakan pasti pernah terjadi dalam kisah ini juga cerita-cerita yang referensi dari Al-Quran yang tadi yang saya angkat juga tidak bisa digunakan. Namun untuk mengatakan ini mitologi juga tidak bisa. Jadi kembali bahwa saya hanya menyampaikan cara pandang saya dan cara berpikir saya tentang kejadian yang ada dalam naskah ini. Jadi saya rasa masih banyak contoh yang bisa kita lihat jika kita membuka Al-Quran. Di sana banyak kisah-kisah yang bagi sebagian orang, apalagi yang memang tidak pada dasarnya bukan muslim, mungkin tidak mempercayai kejadian-kejadian yang demikian. Nah, sekarang yang ingin saya lanjut adalah untuk memberi penilaian apakah kisah dalam Lagaligo itu benar atau tidak. Maka yang perlu dicari, yang perlu diseragamkan oleh para peneliti sebenarnya adalah periodisasi atau latar periode kapan peristiwa ini terjadi, jika memang dianggap sebagai satu yang pernah terjadi. Karena kalau dibawa ke abad ke-7 ke atas atau setelah era Rasulullah, itu ya cerita di dalamnya itu kemudian hanya menjadi satu penafsiran yang, maaf saya katakan, suka-sukanya yang menafsirkan. Karena cerita-cerita di dalamnya banyak yang tidak dipakai karena dianggap tidak masuk di akal. Nah, kalau saya pribadi itu lebih tertarik kepada kajian yang saya sebut tadi, kajian dari Raja Ali Haji dalam bukunya Tuhfat Al-Nafis, dan yang digunakan sebagai salah satu rujukan silsilah Melayu Bugis. Kenapa saya lebih tertarik kepada apa yang beliau sampaikan dalam bukunya? Karena menurut saya itu lebih realistis, lebih bisa diterima pemahaman saya. Kapasitas beliau juga adalah kapasitas beliau ini, Raja Ali Haji, beliau dikenal sebagai ulama, bangsawan tinggi, sejarawan, budayawan, dan hidup di abad ke-18. Karya beliau Tuhfat Al-Nafis ini juga diperoleh dari orang tua beliau. Jadi karya itu adalah bermula pada orang tua beliau, kemudian dilanjutkan oleh Raja Ali Haji. Jadi ini saya coba tampilkan biografinya di Wikipedia, siapa beliau. Nah, dengan titel-titel yang beliau sandang, saya rasa beliau cukup kredibel, dan saya rasa tidak salah jika saya lebih memilih untuk saat ini untuk lebih mempercaya kepada kajian beliau ketimbang kajian-kajian yang lebih di kekinian. Karena menurut saya pribadi, sumber valid dalam sejarah itu adalah
sumber yang lebih lebih dahulu. Masa iya orang sekarang lebih tahu cerita tentang orang terdahulu daripada orang yang lebih dulu itu. Jadi ketika saya pribadi lebih mempercayai kajian dari Raja Ali Haji tentang naskah Lagaligo ini, maka itu punya alasan, dan beliau sendiri tidak pernah beranggapan bahwa kisah dalam Lagaligo atau tokoh-tokoh dalam naskah tersebut adalah sebuah tokoh mistik. Bahkan beliau menulis satu bagan silsilah yang walaupun tidak lengkap, tapi secara garis besar beliau menyebutkan bahwa keluarga Patotoe Lapatigana itu adalah cucu dari Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis. Ini bukan tidak beralasan sama sekali. Beliau punya referensi, dan salah satu silsilah yang pernah diberikan seseorang kepada saya, namun sayangnya tidak diperuntukkan untuk dibuka begitu saja. Ya, mereka punya alasan. Di sini juga mencantumkan bahwa pada silsilah tersebut bahwa era Rasulullah itu 13 generasi setelah, sekitar 13 generasi setelah era Batara Guru, dengan catatan tidak satu garis. Jadi tidak satu garis, namun eranya itu adalah sekitar 13 generasi. Jadi kembali saya pertegas bahwa menurut silsilah tersebut eranya ada spasi 13 generasi dari Lapatotoe ke Rasulullah, namun tidak satu garis. Nah, perihal silsilah ini tentulah orang-orang bisa saja berpolemik bahwa ini dibuat tidak sesuai pada kenyataan, direkayasa dan lain sebagainya. Namun yang menjadi pertanyaan, leluhur kita tidaklah semudah-mudah itu untuk merekayasa sesuatu, dan tidak ada kepentingan apa di balik itu. Konsep pemikiran mereka berbeda dengan manusia-manusia sekarang. Bukan juga saya katakan itu pasti kebenarannya, namun lebih bijaklah untuk terbuka menerima kemungkinan-kemungkinan dari kebenaran karya-karya mereka. Jadi dari silsilah-silsilah yang saya tampilkan ini itu sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh Raja Ali Haji tentang bagan besar dari silsilah Lagaligo ini. Dan ada, beliau menghitung ada sekitar 34 generasi dari Lagaligo hingga ke Raja Makdusila. Saya rasa adalah sesuatu yang luar biasa. Beliau bisa menghitung masih sampai 34 generasi sampai ke Lagaligo, dari Raja Lamakdusila yang diperkirakan hidup pada abad 12 itu masih bisa diretas sampai Lagaligo. Ini adalah karya luar biasa. Terlepas dari benar tidaknya itu tergantung penelitian para ahli sejarah, namun sebaiknya tidak menutup tentang janganlah serta-merta menutup bahwa ini hanya sebuah rekayasa dan lain-lain sebagainya, karena beliau adalah seorang yang kredibel, punya titel seorang ulama, seorang sejarawan, dan saya pribadi lebih memilih untuk mempercayai beliau ketimbang sumber-sumber lain. Namun tentu saja tetap terbuka untuk satu
simpulan atau kebenaran atau hasil kajian yang bisa lebih dipercaya. Nah, dengan demikian saya sendiri menarik kesimpulan bahwa era Lagaligo itu masih sebelum Masehi, setelah Nabi Sulaiman. Maka wajarlah jika banyak kejadian-kejadian di dalam kisah tersebut yang memang kisahnya itu sejalan dengan kisah-kisah sebelum Masehi. Saya ambil contoh dari sekian banyak kisah, karena kalau dipaparkan semua ini terlalu panjang, bahkan panjang sekali durasinya. Contoh saja, beliau Puatta Patotoe yang kemudian dari istrinya melahirkan Batara Guru. Jadi sudah ada 2 generasi, Batara Latu, Saweri Gading, ini sudah 4 generasi. Kemudian Lagaligo, kemudian salah satu putra dari Lagaligo ada Lama Panganro, terus Apum Perneng. Itu ada 7 generasi. Dan ini diperhatikan, ada 7 generasi. Jadi cucu Patotoe yang ke-7 lapis ini beliau masih hidup. Jadi seseorang yang punya cucu sampai 7 lapis itu kira-kira umurnya berapa? Kira-kira berapa tahun? Nah, saya menarik kesimpulan, ini lagi-lagi terlalu panjang jika saya punya analisanya, belum tentu benar, tapi tentu punya dasar. Saya menarik kesimpulan usia beliau itu tidak kurang dari 500 tahun. Nah, karena Saweri Gading sendiri meninggalkan Luwu itu selama 11 pariama. Dan yang menarik adalah istri Saweri Gading, yakni Wecudai, ini masih bisa melahirkan anak ketika cucunya sendiri sudah punya cucu. Nah, ini hanya bisa terjadi pada era-era sebelum Masehi, di mana umur manusia masih panjang. Kalau tidak salah Nabi Nuh sendiri itu hidup sampai generasinya yang ke-9. Jadi pada kesimpulannya ya memang ada kejadian manusia berumur panjang, itu dijawab oleh Al-Quran. Dan banyak kisah-kisah di dalamnya yang sangat sesuai antara peristiwa dan periodisasi itu sangat sesuai dengan kejadian sebelum Masehi. Nah, faktor lain ketika kita sepakat, atau mungkin yang ingin sepakat bahwa kejadiannya adalah sebelum Masehi, kisah-kisah yang ada dalam Lagaligo ini mulai dari penamaan tokoh masih digunakan oleh orang-orang Sulawesi sampai saat ini. Nama-nama tempat juga itu masih kita sebut saja. Saya secara garis besar saja menyebutkan ketika Saweri Gading merapat di Cina, di kerajaan Cina Tanete, yang kerajaan Cina ini sebenarnya dulunya lingkupnya itu ada di Bone Sopengwajo. Nah, itu saya punya kajian, saya bisa memaparkan hal tersebut. Kenapa saya menyebutnya kerajaan Cina di Bone Sopengwajo? Tapi kalau saya jelaskan sini lagi terlalu panjang. Beliau merapat itu menggunakan kapal Walenreng, kemudian mendirikan istana, disebut Istana Mario. Kemudian pada masa itu kerajaan Cina pusatnya ada di La Tanete. Jadi Punna Bolairi La Tanete itu maksudnya istana yang di ibu kota Cina waktu itu di La Tanete. Dan saat ini jika kita membuka peta dari Teluk Bone itu kita masih bisa temui semua wilayah-wilayah yang disebut dalam naskah Lagaligo
itu saat ini menjadi desa dan kecamatan. Misalnya ada desa Walenreng, desa Mario, desa Tanete, dan lain-lain. Belum lagi memang ada wilayah-wilayah yang disebutkan di dalam naskah Lagaligo itu yang saat ini masih ada di sekitaran Bone, Sopeng, dan Wajo. Jadi saya akan coba tampilkan, penggalan wilayah-wilayah dalam naskah Lagaligo itu yang sebagian itu memang masih bisa kita temui di daerah Bone, Sopeng, Wajo saat ini. Melihat nama-nama tempat, baik itu tempat, tokoh, dan apapun itu yang disebutkan dalam naskah Lagaligo, yang saat ini masih bisa kita temukan di wilayah Bone, sebagian besar Bone, Sopeng, Wajo, maka saya simpulkan, satu, adalah suatu kemustahilan kisah ini adalah karangan. Itu adalah satu kemustahilan, dan terlebih lagi satu kemustahilan karya sebanyak 6.000 halaman itu dikarang begitu saja. Nah, kita seharusnya patut berbangga bahwa leluhur kita itu bukanlah orang sembarangan. Beliau punya karya yang kemudian diakui menjadi warisan dunia. Dan dari kisah naskah Lagaligo ini sebenarnya untuk menilai sebaiknya kita membaca dulu. Karena ada banyak kisah di sana sebenarnya. Dalam naskah ini sebenarnya orang bisa mencari cikal bakal sejarah dari wilayah-wilayah mereka, karena di sana banyak tokoh yang menarik, banyak tempat yang menarik, banyak kisah-kisah yang menarik. Misalnya di sana sudah disebutkan tentang Marangkabo yang bisa sebagian menyebutnya sebagai Minangkabau, Taraniti atau Ternate, dan lain-lain. Banyak wilayah sekitar Nusantara. Jadi kembali, menurut saya kisah Lagaligo itu adalah kisah nyata, hanya sedikit dibungkus oleh bahasa-bahasa sastra yang memang membutuhkan penafsiran. Kisah-kisahnya real apabila ditempatkan pada masanya, dan untuk saat ini masih banyak lembaga-lembaga akademisi, atau paling tidak ada lembaga akademisi yang masih melakukan kajian-kajian yang menggunakan data primer atau sekunder dari naskah Lagaligo. Kita sebut saja misalnya lembaga Oksis misalnya. Sampai saat ini masih terus menerbitkan jurnal-jurnal atau apapun itu namanya, yang tulisan itu salah satu sumbernya atau petunjuknya adalah dari naskah Lagaligo. Misalnya yang satu ini tentang kerajaan Cina. Nah, kalau apa yang ada di dalam naskah Lagaligo itu hanya mitologi, hanya fiksi, tidak nyata, tidak mungkin lembaga sekelas Oksis itu melakukan pengkajian. Jadi kesimpulan saya, naskah Lagaligo ini sangat bisa dijadikan sebagai rujukan sejarah. Yang menjadi masalah adalah ya apakah mau diakui atau tidak, disepakati atau tidak. Namun saya sendiri percaya bahwa kisah yang ada di dalam Lagaligo ini adalah kisah nyata, hanya saja dibungkus dengan bahasa-bahasa sastra sehingga sebagian tidak diterjemahkan begitu saja. Dan semoga, karena kalau saya ingin membahas semuanya ini terlalu panjang, ini saja sudah sangat panjang durasinya. Namun jika saya sampaikan singkat-singkat itu akan menimbulkan banyak pertanyaan. Sepanjang ini saja belum tentu bisa dianggap lengkap. Namun selanjutnya jika ada pertanyaan atau ada hal yang didiskusikan, kita sama-sama diskusi di kolom komentar. Tentu dengan bahasa-bahasa yang sopan, saling menghargai. Saya sangat terbuka dengan itu semua. Sekian, insya Allah semoga pada kesempatan berikutnya khusus Lagaligo ini saya
akan membuat beberapa video-video bagian yang menurut saya menarik untuk disorot dalam naskah Laga Ligo ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dukungannya, like, share, and subscribe.